Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GPD Maranatha Horglis. Di awal bulan April kita memasuki bulan yang baru, dan saya yakin Tuhan masih tetap menyertai kita. Tuhan masih memelihara kita sebagaimana kita saat ini berada. Pada sore hari ini saya mendapat bagian untuk membagikan sebagian renungan harian ataupun renungan firman Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, supaya kita semakin lagi dekat kepada Tuhan, semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Langsung saja Bapak Ibu, pada sore hari ini saya membawakan tema tentang jangan khawatir. Ya, manusia pasti khawatir, apalagi sudah menghadapi masalah. Hampir semua manusia itu khawatir. Tidak ada yang pandang bulu, baik itu orang kaya, orang miskin, hamba Tuhan ataupun jemaat. Jika menghadapi masalah, rasa khawatir itu timbul. Apalagi saat ini bangsa kita mendapat juga tentang virus, yaitu COVID-19, yang membuat banyak orang merasa khawatir. Dan kekhawatiran itu sangat lebih lagi karena menyangkut kematian. Semua orang juga takut pasti akan kematian. Ya, karena apa? Karena dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, karena kita masih muda, atau kita masih belum bertobat, atau saya masih banyak salah. Kita takut akan kematian, atau keluarga saya belum baik, saya belum sukses. Kita pasti khawatir akan semua itu, terutama yang berujung dengan kematian. Yang pada saat ini tentang pandemik atau wabah virus COVID-19 ini membuat orang semakin memikirkan virusnya, tetapi kadang melupakan keajaiban Tuhan, melupakan akan kuasa Tuhan. Jemaat GPD Maranatha Horglis, kita adalah umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus semakin kuatkan iman kita bahwa Tuhan pasti menolong kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan minta pertolongannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan baca firman Tuhan pada sore hari ini, terdapat pada Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup kita adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang membuat kita. Tuhan sangat mementingkan hidup kita, Tuhan memelihara kehidupan kita. Kuatkan janji itu menjadi janji iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti pelihara dan tolong kita. Seperti bangsa Israel di perjanjian lama, Tuhan memimpin mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Padang gurun identik dengan panas, dengan pasir, dengan kering. Tidak semua orang menyukainya. Seperti masalah kita, padang gurun itu diumpamakan seperti masalah kita. Mungkin saat ini kita dalam menghadapi masalah sakit penyakit, ataupun ekonomi, ataupun keluarga kita. Semua orang tidak menyukai atas masalah yang kita hadapi, tapi percaya, saya yakin Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menolong bangsa Indonesia. Saat ini mungkin bangsa Indonesia dalam keadaan sakit. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong, terutama setiap umat-umat Tuhan berdoa untuk bangsa ini, untuk kota Horglis, untuk keluarga kita. Tuhan pasti akan menolong, dan saya yakin itu. Intinya jangan khawatir di dalam Tuhan. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian. Waktu saya SMA,
Nah, sehabis lulus SMA, saya ada kerinduan atau keinginan untuk masuk kuliah. Tapi saya sadar orang tua saya adalah seorang hamba Tuhan yang tinggal di desa, dan kami hidup dari umat-umat Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ya, saya hidup bukan dari karena usaha jerih payah manusia, tapi karena Tuhan yang memelihara kami dan memelihara saya. Dan saya pribadi sangat-sangat rindu untuk kuliah, dan untuk kuliah saya harus keluar kota, keluar dari desa saya, dan otomatis saya harus ngekos, dan saya harus bayar kuliah dan segala macam perkuliahan, pembiayaan yang ada. Dan orang tua saya hanya berkata, kamu harus berdoa, kamu beriman, kalau memang kamu kuliah, Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya untuk kamu. Dan saya amini, dan saya terus berdoa, dan saya perkatakan itu dalam hati saya. Selain saya berdoa, saya perkataan dalam hati saya, Tuhan, saya mau kuliah, Tuhan sediakan, Tuhan jika Engkau mau menyediakannya, pasti Tuhan menyediakan. Semuanya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya pun dapat kuliah, saya dapat lulus selama 4 tahun, dan puji Tuhan semua Tuhan sediakan. Dan saya yakin itu adalah peliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan pelihara kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan baca lagi satu ayat pada sore hari ini, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat di atas makin menguatkan iman saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan memelihara kita. Saya teringat kisah Nabi Elia. Ya, dia harus pergi ke tepi sungai Kerit karena dia pada waktu dikejar-kejar, dan dia harus bertahan hidup di sana. Dan apa? Tuhan memelihara dia. Tuhan memelihara, dikirimnyalah burung gagak untuk memberi dia makanan, roti dan daging. Nah, Tuhan tetap memelihara umat-umat Tuhan. Tuhan tetap memelihara hamba-hamba Tuhan melalui apapun juga. Jadi saya teringat oleh kisah ini, ya. Kenapa Tuhan kasih burung gagak, bukan burung merpati? Burung gagak itu terkenal dengan kebudayaan kita adalah burung yang membawa dampak yang buruk, burung yang dipercaya dunia dukun ataupun yang lainnya. Pokoknya burung ini bukan burung yang identik dengan kebaikan. Tapi ada satu juga kehebatan dari burung ini. Burung ini termasuk burung yang cerdas. Dia menyukai benda-benda yang berkilauan. Dia menyukai seperti permata, emas dan yang lainnya. Burung ini termasuk yang lebih pandai daripada burung-burung yang lain. Ya, tapi kenapa Tuhan pakai burung gagak yang identik dengan kebudayaan keburukan atau membawa dampak buruk? Ya, burung gagak ini tetap setia mengantarkan makanan pagi, petang untuk Nabi Elia. Dan Tuhan bisa menggunakan siapapun untuk memelihara kita. Jadi jangan khawatir, pasti Tuhan tolong akan masalah apapun yang kita hadapi, terutama untuk bangsa Indonesia saat ini. Tuhan pasti akan tolong, dan Tuhan pasti akan sembuhkan dari segala virus COVID-19 dari bangsa ini. Karya Tuhan pasti terjadi di dalam kita semua. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan pada renungan sore hari ini, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, semua ada masanya. Dan yang penting pertolongan Tuhan Yesus pada kita, kepada orang-orang yang taat kepadanya. Mari kita taat dan semakin percaya, walaupun kita mungkin tidak dapat beribadah di gereja, tapi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GBDI Maranatha Haluis tetap membuat mezbah, membangun mezbah di rumah-rumah masing-masing. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan di dalam doa pribadi keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati sore hari ini. Haleluya. Kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan doa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Hamba mau bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Secara manusia kami khawatir di masa-masa saat ini Tuhan, tapi kami percaya dan sangat percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau akan memelihara Tuhan, khususnya Tuhan setiap umat-umat-Mu, bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan GBDI Maranatha Ordiglis. Kami percaya Tuhan Engkau akan tetap melindungi kami Tuhan dari segala apapun juga ya Bapa. Tuhan Roh Kudus, pimpinlah kami, kuatkan iman kami senantiasa untuk semakin yakin kepada Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.